Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021 adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberinya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja.
Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar mendengarkan. Kata orang bijak, suara-suara dari luar membuat kita tuli mendengar suara-suara dari dalam. Pandemi COVID membuat kita semua lebih fokus mendengar pelbagai macam suara dari luar, suara yang tidak mampu menyelamatkan jiwa kita. Suara-suara dari WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube setiap saat menggempur dan mematikan jiwa kita. Kita semua menikmatinya karena suara-suara tersebut memberikan kenikmatan yang instan. Konsekuensinya, kita tidak ada waktu untuk mendengar suara-suara dari dalam, dari lubuk hati kita yang terdalam, di mana Roh Allah berdiam di sana. Saudara-saudariku terkasih, pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya hari ini, Allah Bapa bersuara nyaring, mengajak kita umat manusia untuk mendengar suara dari dalam, dari lubuk hati yang terdalam, suara Roh Kudus yang berdiam di sana. Suara Roh itu mengajak kita setiap saat untuk mendengar Tuhan Yesus, Anak yang sangat dikasihi Bapa. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Pada saat kita mendengar firman yang keluar dari mulut Yesus dan melaksanakannya, maka kita bagaikan orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu karang. Hujan turun, angin kencang melanda, tetapi rumah kita kokoh bagaikan batu, tidak akan roboh karena dibangun di atas dasar yang kokoh. Akan tetapi, pada saat kita hanya terus mendengar suara media sosial kita, maka kita bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas dasar pasir. Hujan turun, angin kencang melanda, dan rumah kita roboh, hancur berantakan, karena dibangun di atas dasar yang rapuh.
Marilah saudara-saudariku terkasih, di masa pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih ini, kita belajar setia mendengarkan suara Tuhan Yesus dan melaksanakannya dengan membaca dan mendengarkan firman-Nya setiap hari. Hal ini tentu membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan yang terus-menerus. Akan tetapi pengorbanan dan kesetiaan kita tentu akan membuahkan hasil yang berlimpah. Karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Injil Matius pasal 24 ayat 35. Semoga demikian. Amin.